Hai guys, balik lagi bersama gua di channel PRF Movie. Gimana? Masih kuat puasanya? Sebuah film berjudul Heretic tahun 2024 mengisahkan dua misionaris muda yang berusaha menyebarkan agama mereka. Hingga di suatu rumah, mereka pun terkejut saat mengetahui jika mereka salah memilih target. Sehingga daripada penasaran, mending kita langsung gaskan aja. Same size as regular condoms. Berlatar di sebuah kota, kisah diawali dengan memperlihatkan dua orang wanita muda bernama Barnes dan Paxton, di mana mereka berdua berprofesi sebagai misionaris gereja atau orang yang ditugaskan untuk menyebar agama mereka. Saat itu, Paxton yang kebingungan karena dirinya belum dapat satu acan orang pun yang bisa diajak untuk login, sehingga Barnes mengajak Paxton ke sebuah tempat di mana berdasarkan informasi yang ia dapatkan bahwa ada seorang dosen yang sedang bingung dalam memilih agama yang akan diyakini, sehingga mereka berdua segera menuju rumah si dosen tersebut untuk mengajaknya login ke agama mereka. But I haven't baptized a single investigator on my mission yet. Fly upstairs. Yeah? Our husband gets 5 times hotter. My name is Sister Barnes, and Alright. Setibanya di sana, mereka pun mengunci sepeda mereka di gerbang rumah karena takut dimaling. Hingga setelah mengetuk pintu rumah, mereka pun disambut oleh seorang pria tua bernama Reed, di mana Paxton kemudian langsung berkhotbah meskipun basah kuyup karena diguyur hujan. Sehingga Reed yang merasa tak enak kemudian menyuruh mereka berdua untuk masuk. Good afternoon. I'm Sister Paxton, and this is my companion, Sister Barnes. And learning more about the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints? Melihat Barnes dan Paxton yang basah kuyup, Reed pun meminta mantel mereka berdua untuk segera dikeringkan, sehingga Reed pun meminta mereka menunggu sambil menyiapkan minuman, di mana mereka berdua terlihat celingak-celinguk saat melihat barang-barang Reed di dalam rumah. Tak berselang lama, Reed pun kembali datang untuk meminta maaf karena istrinya sedang sibuk di dalam dapur, sehingga mereka berdua pun memakluminya, asal yang penting Reed bisa diajak login. Dan demi mempersingkat waktu, mereka berdua pun segera mempresentasikan keunggulan apa saja dari agama yang mereka bawa. You know, what is the one true religion? just like Joseph Smith, Joseph investigated many different denominations, Presbyterian. Well, sometimes it feels like maybe religion isn't at the center. Alih-alih langsung mau login, Reed malah membahas seseorang yang pernah tewas karena memakan sebuah kue. Dengan teknik persuasif, Reed malah membahas tentang hal-hal yang mengerikan di luar konteks, sehingga Barnes yang mulai merasa tak nyaman kemudian meminta Reed untuk memanggil istrinya saja. Can we meet your wife? Sorry, I'll go ask. Merasa ada yang gak beres dengan gelagat Reed, Barnes kemudian mengajak Paxton untuk segera cabut dari tempat ini. Akan tetapi, Reed pun kembali datang dan mengajak mereka berdua untuk mengobrol bersama istrinya di ruangan lain. Sehingga mereka pun meminta Reed untuk masuk duluan dan beralasan sedang ada telepon dari gereja. Sehingga mereka berdua mendapat kesempatan untuk kabur dari rumah ini. Rupanya mereka berdua semakin dibuat syok saat mengetahui pintu rumah yang seolah bisa terkunci dengan otomatis, sehingga Barnes pun memutuskan untuk kabur melalui jendela. Akan tetapi, rupanya jendela-jendela rumah Reed dirancang dengan sangat sempit, sehingga kepanikan mereka berdua pun semakin menjadi tatkala sang sutradara film yang memasukkan adegan film yang susah sinyal. Dirasa tak ada cara lain, mereka tak ingin Reed curiga kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam menyusul Reed, di mana mereka berdua dibuat semakin takut saat melihat sesosok hitam di ujung lorong.
Setelah bertemu dengan Reed, mereka berdua pun beralasan tak bisa berlama-lama karena sudah ditunggu oleh pihak gereja. Sehingga Reed yang mendengar hal tersebut kemudian mengatakan jika mereka bisa bebas pulang kapan saja. Saat mengetahui kunci sepedanya hilang, Barnes meminta tolong kepada Reed untuk membukakan pintu depan yang macet. Akan tetapi, Reed rupanya mengatakan jika pintu rumah tersebut dirancang mengunci otomatis sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga mereka berdua yang datang sebelum maghrib pun terpaksa harus menginap hingga pintu bisa terbuka otomatis di esok hari. The deadbolts are on a timer. Yeah, it won't open again till morning. Saat melihat Barnes dan Paxton yang semakin curiga kepadanya, Reed pun akhirnya mengaku jika dirinya tak memiliki seorang istri, di mana dirinya memang tak berniat untuk login dan malah mengajak mereka berdua untuk bermain dengan sebuah keyakinan yang apabila mereka berdua berhasil melewati permainan ini, maka mereka berdua bisa keluar melalui pintu belakang. Saat itu, Reed juga memperingati mereka berdua jika rumah ini memang sudah dirancang tak ada sinyal, sehingga apabila mereka berdua mencoba menelpon bantuan, itu hanyalah sia-sia. Di tempat lain, seorang pastor bernama Kennedy terlihat mulai mencemaskan keadaan Barnes dan Paxton, sehingga karena takut terjadi sesuatu, Kennedy pun berniat untuk mencari mereka berdua. Kembali ke Barnes dan Paxton, Reed pun mulai membuat permainan di mana ia menyediakan 2 pintu di sana. Sehingga Reed pun mengatakan jika mereka berdua bisa memilih pintu mana saja untuk keluar, di mana mereka bisa memilih pintu sebelah kiri jika mereka percaya dengan Tuhan, dan mereka bisa memilih pintu sebelah kanan jika mereka tak percaya dengan Tuhan. Saat itu, Paxton meyakini jika pintu keluar ada di sebelah kanan. Akan tetapi, Barnes yang percaya dengan Tuhan kemudian memilih pintu sebelah kiri. Sehingga ia berkata, andaikan ia salah memilih pintu keluar, dirinya akan tetap selalu percaya dengan Tuhan. Dan mendengar hal tersebut, Paxton pun memutuskan untuk ikut dengan Barnes. Doesn't look like this ghost outside. Saat itu, mereka berdua cukup dibuat terkejut karena pintu mereka yang masuki menuju sebuah ruangan yang gelap dan lembab. Sehingga Paxton meyakini jika Reed sengaja menjebak mereka untuk mengurung mereka di sana. Akan tetapi, Barnes yang melihat cahaya dari ventilasi kemudian berniat untuk melakukan sesuatu. Apa tuh? From now on, if he lands, we might not be a physical threat, but we can be an intelligent. Tak lama mereka berdua cukup dibuat ketakutan saat mendengar suara seseorang yang menuju mereka, sehingga mereka berdua segera mengembalikan meja dan kursi ke posisi semula. Saat itu, Barnes yang membawa pisau belati kemudian meminta Paxton untuk segera mencucuknya sambil dirinya mengalihkan perhatian. Tak lama muncul seorang wanita cungkring dan burik di hadapan mereka, dan tak lama terdengar suara Reed yang mengatakan jika ia ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka berdua, di mana Reed akan menunjukkan keajaiban kepada mereka, di mana si wanita akan mati setelah memakan kue yang telah diberi racun. Namun setelah itu Reed berkata jika ia akan menghidupkan si wanita tersebut dengan sebuah mukjizat. Di saat itu pula, setelah mendengar lagu Creep dari Radiohead, mereka bisa kita lihat jika kedua pintu yang mereka pilih ternyata terhubung dalam satu ruangan mereka saat ini. Setelah memastikan dan mengecek si wanita, Barnes pun berkata jika si wanita telah meninggoy, sehingga Reed pun berkata jika si wanita akan hidup kembali dan menceritakan kematiannya. Dan tak lama, di tengah demonstrasi, Reed rupanya kedatangan seorang tamu. Rupanya Reed kedatangan Kennedy yang tengah mencari Barnes dan Paxton, di mana sudah kita ketahui jika Reed berpura-pura stupid dengan mengatakan jika ia tak pernah kedatangan tamu dari gereja. Sementara Barnes dan Paxton sendiri berusaha mengambil korek kayu untuk membakar mantel agar keberadaan mereka bisa diketahui seseorang. Saat kembali ke basement, Paxton beranggapan jika jasad si wanita telah berubah posisi. Akan tetapi Barnes berkata jika orang yang telah mati tak akan bisa hidup lagi.
Tak lama si wanita tersebut pun bangun dan mengatakan jika kehidupan setelah mati hanyalah dongeng dan tidak benar-benar ada. Sehingga muncul Reed yang tersenyum puas karena telah berhasil menggoyahkan iman mereka. Lantas Reed pun meminta si wanita pergi dan menyuruhnya untuk beristirahat. Saat itu terjadi perdebatan antara Reed dengan Barnes, di mana Reed mengatakan jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada. Kemudian Barnes pun membantahnya dengan mengatakan jika itu hanya trik dari Reed saja. Sehingga Paxton yang paham maksud Barnes kemudian segera bersiap, di mana Barnes telah mengalihkan perhatian Reed. Tetapi Magic underwear. rupanya Reed yang tak ingin kalah berdebat bergerak dengan cepat menggunakan cutter yang membuat Barnes terluka hebat. Sehingga setelah Barnes karat, Reed berusaha melakukan sesuatu kepada Barnes. Coming back to us. Yep. Setelah mengeluarkan sebuah implan KB di tubuh Barnes, Reed pun mengatakan jika para suster harusnya tidak memasang implan KB karena di mana para suster memang dilarang untuk melakukan hubungan intim. Saat Barnes tengah sekarat, Paxton yang tak ingin goyah iman kemudian berusaha berdebat dengan Reed, di mana ia mengatakan jika semua hanya trik Reed yang mengganti tubuh si wanita tadi dengan orang lain. Mendengar hal tersebut, Reed pun berkata jika memang si wanita tadi telah berganti orang, tentunya ada pintu lain untuk masuk ke dalam ruangan itu. Sehingga Reed meminta Paxton untuk membuktikannya dengan cara mencari pintu rahasia yang dimaksud. Yang apabila Paxton berhasil menemukannya, ia pun meminta untuk dibebaskan. Saat itu Reed pun yang kicep saat Paxton berhasil menemukan pintu rahasia yang dibuat oleh Reed, di mana Reed kembali memancing Paxton dengan berkata, jika si wanita tadi telah berganti orang, seharusnya ada mayat di dalam sana. Sehingga Reed pun meminta Paxton untuk mencari mayat si wanita tadi di dalam sana. Don't go into that cellar. Unless you are prepared. I knew it. Setelah melihat beberapa pintu kepercayaan, Paxton melihat salah satu pintu yang dikunci menggunakan gembok sepeda miliknya. Sehingga kebetulan Paxton yang memiliki kunci kemudian berusaha membukanya. Betapa syoknya Paxton saat melihat beberapa wanita yang dikurung seperti asu peliharaan. Di saat itu pula, Reed yang datang kemudian berkata jika dirinya lebih percaya perbudakan ketimbang dengan kepercayaan agama yang lain. Di mana Reed yang sudah keblinger, rupanya berniat untuk membuat agama baru dengan menjadikan mereka sebagai kadub yang bisa digunakan sesuka hati. Dan kini Reed berniat menjadikan Paxton sebagai kadub sama seperti mereka. Dan kini Paxton yang bersedih karena saat ini ia yang tak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi Your magic underwear. lebok. Setelah mencucuk Reed, Paxton pun segera berlari mencari jalan keluar. Dan kembali Paxton dibuat terkejut saat mengetahui semua pintu di rumah tersebut malah membawanya ke tempat sebelumnya. Dan tiba-tiba di tengah mual parah, Paxton pun pasrah dan berdoa untuk meminta ampun yang mungkin ia rasa saat-saat terakhir hidupnya. Akan tetapi It doesn't make a difference. rupanya di tengah sekaratnya, Barnes masih sempat menyelamatkan Paxton. Sehingga karena kehabisan darah, Barnes pun akhirnya tewas di pangkuan Paxton. Dan dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, Paxton berusaha keluar dari dalam rumah tersebut.
tamat, ending yang cukup mengeloginkan.